Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih dong. Masih jam pelajaran pertama harus semangat ya di jam pelajaran Bapak. Baik anak sekalian, ada yang belum hadir? Bapak absen terlebih dahulu. Hadir semua? Oke, hadir semua ya? Oke, anak-anak sekalian luar biasa. Oke, jadi anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya. Kita mengulik materi yang sebelumnya. Oke, ada yang tahu materi sebelumnya apa? Materi kerja Bapak? Iman kepada kode dan kode. Nah, jadi anak-anak sekalian, Bapak sebelumnya mengajar tentang kode dan kode, tentang ketentuan yang Allah berikan. Nah, sekarang ini Bapak akan mengajar tentang temanya pergaulan bebas, ya. Terus tujuan dari pembelajaran yang Bapak kasihkan ke anak-anak sekalian nantinya, yang pertama, anak-anak sekalian tahu bagaimana dampak ketika ada yang melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, nanti Bapak akan menjelaskan tujuannya, bagaimana cara anak-anak sekalian itu mencegah pergaulan bebas. Oke, Mbak Nunui bisa siap ya untuk melihat Bapak mengajar gitu. Oke, jadi anak-anak sekalian, ada yang tahu tentang pergaulan bebas? Oke, Mbak Nuyui bisa menjelaskan tentang pergaulan bebas sedikit setahunya Mbak Nuyui tentang pergaulan bebas. Apa Mbak Nuyui? Itu pergaulan yang sedikit menyimpang. Oke, betul banget. Nah, jadi anak-anak sekalian, apa itu tentang pergaulan bebas? Nah, di situ Bapak menjelaskan tentang pergaulan bebas, anak-anak sekalian. Bisa dibaca Mas Rifki tentang apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya atau agama. Oke, terima kasih Mas Rifki. Jadi betul anak-anak sekalian, pergaulan bebas yang disampaikan oleh Mas Rifki maupun Mbak Nuyui adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya atau agama. Namanya pergaulan bebas. Pergaulan yang melampaui batas. Pastinya bentuk kegiatan tersebut akan melanggar norma sosial, budaya maupun agama. Apalagi anak sekalian, kita beragama Islam, sangat melanggar, sangat tidak diperbolehkan, yaitu melakukan pergaulan bebas. Apalagi anak-anak sekalian adalah generasi emas penerus bangsa. Contohnya anak sekalian itu ada perilaku seksual, zina ya, di luar nikah, terus penggunaan narkoba, kenakalan remaja dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari pergaulan bebas. Nah, selanjutnya bisa dibaca oleh Mbak Nur Hidayat. Penyebab terjadinya atau faktornya itu apa aja? Pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Oke, betul sekali ya Mbak Nur Hidayat, yaitu faktor penyebab dari kurangnya pengawasan orang tua. Nah, ini menjadi faktor pemicu. Biasanya ketika maaf sekalian Bapak menyampaikan ini, misalnya anak yang broken home ya, itu mungkin banyak kemungkinan itu bisa menjadi faktor penyebab anak-anak melakukan pergaulan bebas. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah pengaruh teman sebaya. Ini juga menjadi faktor karena biasanya teman mempengaruhi bagaimana anak-anak sekalian itu nantinya berkembang gitu. Jadi ada pepatah mengatakan anak sekalian, ketika kita berteman dengan tukang bengkel, itu kita baunya pasti oli gitu ya jenisnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Nah, itu adalah perumpamaan ketika kita bergaul seperti itu. Yang selanjutnya faktornya adalah paparan media sosial dan teknologi. Itu menjadi salah satu juga pergaulan bebas itu terhadap anak-anak gitu. Karena di era globalisasi seperti ini, mudah suatu informasi-informasi yang dapat anak-anak akses. Jadinya gampang sekali kalau misalnya anak-anak itu bisa terpapar oleh pergaulan bebas. Terus yang
terakhir krisis identitas yang ada pada remaja saat ini. Jadi mereka tuh masih labil gitu, masih bingung saya tuh harus kemana, saya tuh harus gimana gitu. Jadinya kadang ikut-ikut aja biar melakukan pergaulan bebas. Nah ini anak-anak sekalian, dampak dari pergaulan bebas mungkin Mbak Laila bisa menjelaskan yang pertama, poin yang pertama. Dampak pergaulan bebas yang pertama yaitu terdapat pada kesehatan fisik. Jadi kayak misalnya kita itu pergaulan bebasnya kayak zina itu kan salah satunya dari itu. Iya, betul banget. Terima kasih Mbak Laila. Oke, nah berbicara tentang zina, Mas Abdillah bisa membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Ya betul sekali. Terima kasih Mas Abdillah sudah membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina, ya. Jadi janganlah kamu mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji atau tercela. Ini adalah dampak-dampaknya anak-anak, seperti kesehatan fisik bisa menjadi dampaknya, terus kesehatan mental pastinya ya, kayak depresi, stres itu sudah jelas. Anak-anak sekalian ketika melakukan pergaulan bebas pasti akan stres, mentalnya akan terganggu gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang mental health-nya lagi down gitu ya. Terus yang selanjutnya hubungan sosial. Nah hubungan sosial bermasyarakat itu kayaknya tuh dianggap itu tuh remaja yang nakal. Jadi semoga anak-anak sekalian yang di sini ya, anak di sini semuanya menjadi remaja yang baik. Amin. Terus yang selanjutnya cara mencegah anak-anak sekalian. Yang pertama adalah pengawasan dan komunikasi. Jadi anak-anak sekalian ya, Bapak selalu memberikan arahan untuk anak-anak sekalian berkomunikasi dengan orang tua. Ketika anak-anak di rumah bertanya saja atau tidak saling berkomunikasi. Tadi aku gini bu, tadi aku gini pak. Nah, kalian harus menjalin komunikasi kepada orang tua kalian. Jadi, terus yang kedua itu adalah menciptakan lingkungan sosial yang positif. Anak-anak sekalian harus menjadi remaja yang memiliki lingkungan sosial yang baik. Misal anak-anak sekalian ikut OSIS, ya. Kan anak-anak di SMK negeri nih, ikut OSIS, ROHIS, terus apa lagi, Mbak? Kegiatan lingkungan sekolah yang baik. Risma ya, remaja Islam Masjid. Nah itu boleh banget. Terus yang selanjutnya tentang edukasi bahaya pergaulan bebas dia ini, ya. Jadi itu tugas teman-teman anak-anak sekalian ya, untuk selalu mengedukasi bagaimana penyebab nanti kalau misalnya anak-anak terdampak pergaulan bebas. Apalagi anak-anak sekalian sudah bisa menggunakan media sosial, menggunakan Android itu jangkauannya luas gitu ya, karena modernisasi. Terus yang selanjutnya anak-anak sekalian yaitu pemanfaatan teknologi secara sehat. Jadi jangan sampai teknologi atau media sosial yang anak-anak gunakan itu malah menjadi ruang lingkup yang buruk gitu. Jadi harus menciptakan ruang lingkup yang sehat di media sosial. Oke, semuanya bisa berdiri deh. Anak-anak semua berdiri. Di bawah ya. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak hebat tidak melakukan pergaulan bebas. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, anak sekalian, yang selanjutnya nih adalah kesimpulan atau ajakan ya. Anak-anak sekalian bisa menyimpulkan sedikit, Mbak Arsya bisa menyimpulkan apa yang tadi Bapak sampaikan. Ya betul sekali ya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum nanti Bapak memberikan kesimpulan atau validasi ulang, nanti Bapak akan membagi anak sekalian ada berapa? 15, 14 ya. Nanti 15 ya, dibagi 2, ada yang 7, ada yang 8. Kita menggunakan metode problem based learning ya. Jadi anak-anak nanti akan Bapak kasih problem ya, terus anak-anak nanti memecahkan masalah yang sudah Bapak berikan ya. Nanti kita bagi kelompok. Nah, terus kesimpulannya anak-anak sekalian, jadi jangan sampai anak-anak sekalian itu melakukan pergaulan bebas, karena dampaknya pada diri anak-anak sekalian itu sangat terlihat gitu. Dari segi fisik kita, kalau misalnya malu sekali Bapak mengucap ini ya, apalagi misalnya perempuan ini ketika melakukan pergaulan bebas, tapi saya rasa Bapak
zina, nanti yang pasti yang terlihat kan anak cewek ya, anak perempuan, ya kan? Bina'udzubillah min. Jadi kalau yang laki-laki misalnya narkoba, pasti kayak ya gimana? Kalian pasti melihat misalnya di Indonesia kita bisa lihat tentang penggunaan narkoba kecanduan itu seperti apa. Nah, jadi jangan sampai anak-anak sekarang itu melakukan pergaulan bebas. Bisa kita lakukan yang bawah. Jadi nanti ini anak-anak sekalian bisa maju satu-satu ya, bisa maju satu-satu. Anak-anak semua di sini bapak ada dampak melakukan pergaulan bebas sama manfaat menghindari pergaulan bebas. Nanti anak-anak sekalian bisa menggunakan satu kertas aja. Anak-anak bisa memberikan apa yang sudah bapak kasih tahu tadi tentang dampak dan manfaat menghindarinya. Ya nanti bisa maju ke depan. Masih di sini dampaknya, di sini cara menghindarinya. Ya bisa maju. Mungkin ada yang bertanya? Ini tambahan dari bapak videonya. Lain. Pergaulan bebas adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan rasa malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Apa aja sih dampak dari pergaulan bebas? Kami cemas, stres, sulit bergaul, bahkan sampai hamil di luar nikah. Cara menghindari pergaulan bebas yaitu memilih teman secara selektif, memperbanyak kegiatan positif, mendekatkan diri dengan agama, dan membangun komunikasi terbuka. Oke. Jadi itu ya anak-anak sekalian, itu adalah media pembelajaran yang bapak kasih juga tentang bagaimana dampak dan bagaimana cara kalian mengajarnya juga. Ini ada tugas dari bapak, nanti bisa dikerjakan anak sekalian ya secara mandiri dan individu. Mungkin ketika bapak ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup dengan membaca al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.